Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi RS kalian, wabarakatuh. hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustazah Efriani. Ustazah Efriani Chaniagyo. Beliau adalah bidadari saya. Nah, ini kita akan bincang-bincang kepada Ustazah Efriani tentang bagaimana seorang muslimah dalam mencari pasangan hidupnya. Apa saja yang harus dilakukan untuk mencari pasangan hidupnya agar memiliki pasangan yang soleh dan yang baik untuk hidupnya. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum Ustazah Efriani. Waalaikumsalam. Kok jadi grogi ya? Kena nanya suami sendiri. Terus ke Ustazah Efriani, saya pertanyaannya itu geser ya. lagi ya. Aduh. Cerita pasangan hidup ya. Ini Ustazah Efriani, kita mau tanya ini. Menurut Ustazah, ini kan banyak para akhwat ya, para muslimah yang nonton acara ini dan ingin mengetahui kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh seorang muslimah itu agar pertama dapat jodoh yang baik, yang soleh. Yang kedua, dimudahkan Allah untuk dapat jodoh, segera dapat jodoh. Apa yang harus dilakukan? Monggo, saja. kalau pertanyaannya begini, kayaknya nyeritain abang lah ya. Kan yang ditanya jodoh. Ya, Ini juga serius. Nampaknya mau nyeritain abang nih. gimana Ustazah supaya mudah dapat jodoh? Mudah dapat jodoh, kayaknya saya lama lah dapat jodohnya. Usia dapat jodoh 29 tahun. 29 tahun guys. Dalam penantian ini beliau ini datangnya. Terus tapi nggak galau juga sih, walaupun usia 29 tahun menikah, bukan berarti cari sana cari sini atau posting sana posting sini supaya dapat jodoh. Nggak ada kayak gitu caranya. Jadi mintanya sama Allah aja. Mintanya sama Allah aja. Itu pun dalam sepi ya. Maksudnya kalau dulu itu kan kok kayaknya malu. Kalau bicara jodoh itu mungkin muslimah zaman dulu kali ya. Malu. Mau minta sama orang tua malu. Mau minta sama guru ngaji pun malu. Jadi mintanya sama Allah itu pun dalam doa-doa yang orang nggak tahu. Karena ada rasa malu itu. Jadi Ustazah dulu ketika Gak usah manggil Ustazah, kenapa sih? ini yang nonton ini kan anak-anak muda, taunya kan Ustazah. Ustazah dulu waktu mencari jodoh itu nawar-nawarkan diri atau mendatangin orang yang baik tentunya, kemudian minta cari jodoh, atau hanya tahajud minta sama Allah saja? Ya enggak lah, nawarkan diri itu bukan gue banget, laginya harga diri dong. Pertama minta sama Allah. Yang kedua itu memang ada sih kita curhat sama muslimah, tapi curhatnya nggak minta jodoh, cuman bilang orang tua udah pada nanya nih kok nggak nikah. Itu dalam hati ketika mengatakan itu berharap, semoga kakak ini sensitif ya. Tapi tidak langsung bilang mau cari suami, nggak bilang gitu, cuman bilang orang tua udah pada nanya, mama kepengen loh menimang cucu. Ya. Jadi kalau misalnya ummahat itu yang diajak cerita sensitif, barangkali dia udah tahu nih, oh berarti dia kepengen dicarikan ikhwan nih gitu. Tapi tetap juga ya Ustazah ikhtiar ya untuk. Iya, cuman kayak gitu. Ikhtiar yang paling banyak itu dalam doa. Jadi ikhtiar yang paling banyak itu dalam doa. Menarik sekali, sahabat RS kalian. Dan memperbaiki diri juga sih. Memperbaiki diri juga. Jadi ternyata ketika kita sudah berikhtiar, terus dapatnya ini. Ntar dulu, ini mau ngomong dulu. Ternyata ketika sudah berikhtiar, kesana kemari mencari dan seterusnya, maka cara yang terbaik adalah ikhtiar
lewat doa, lewat mendekati diri Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memiliki jodoh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik alam semesta ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dengan sujud, dengan meminta kepada Allah, nanti Allah tunjukkan jalan-jalan untuk mendapatkan jodoh. Nah, Ustazah, begini. Ketika Ustazah dalam penantian, tentunya ada seperti bisikan-bisikan setan yang membuat kita putus asa. Ya, kenapa kok jodoh ini belum datang? Terus kemudian bisa saja ada tawaran-tawaran yang lain untuk kemudian mencari dengan jalan yang salah. Ya. Banyak orang yang putus asa mencari jodoh dengan jalan syar'i, dengan ta'aruf, dengan tidak pacaran. Kemudian nampaknya kalau nggak pacaran gini nggak bisa dapat jodoh ini. Saya harus pacaran dulu lah. Mana tahu dengan pacaran dapat jodoh. Gimana Ustazah dengan hal ini, pendapat Ustazah? Kalau pacaran pastinya enggak ya, kan udah paham. Kalau pacaran itu kan mendekati zina. Kan ada dalam Quran surah Al-Isra ya. Al-Isra, la taqrabu zina. Jadi ya itu sudah saya haramkan. Jadi apa yang dilakukan dalam penantian supaya nggak galau barangkali ya. Menyibukkan diri dalam aktivitas dakwah. Jadi mencari kesibukan, jadi sepanjang hari itu nggak mikir-mikirin jodoh aja. Jadi ibarat jodoh itu dulu prinsipnya gini, seperti seorang petani yang panen raya. Petani yang panen raya itu sebenarnya tujuannya ketika mengolah sawah itu apa sih? Apa mau panen raya kan? Jadi dia sepanjang hari itu bekerja, mencangkol, membersihkan dari rumput-rumput, menjaga perairan. Tujuannya mau panen raya kan. Nah dalam proses panen raya yang belum dapat itu, tiba-tiba dia jumpa dengan ikan mas yang besar cantik. Terus ikan mas kira-kira dia ambil atau dibiarkan hilang? Kalau secara manusia lah ya, diambil. Nah ibarat jodoh itu petani, digoreng, iya dimakan, atau dijual, iya dapat duit. Nah atau jadi ibarat jodoh itu ketika petani mendapat ikan mas. Jadi sebenarnya tujuan petani itu bekerja bukan ikan mas, bukan ikan nyonya, ikan mas, bukan ikan mas, tapi mau panen raya yang sebenarnya. Tapi di tengah jalan dia ketemu dengan ikan mas, dia syukuri alhamdulillah ada ikan mas, terus diambil. Ibarat jodoh itu begitu. Hidup kita ini bukan menanti jodoh. Hidup kita ini mengumpulkan bekal untuk bertemu dengan Allah. Nah ketika kita mengumpulkan bekal bertemu dengan Allah, terus Allah kasih ikan mas, itulah dia kasih kita seorang laki-laki yang soleh seperti Ustadz Rudiawan Sitorus. Kan sayang nggak diambil, ya udah diterima terus menikah. Tapi bukan menjadi tujuan hidup. Nah tapi ketika itu sudah menjadi pilihan, sudah kita putuskan untuk menikah, maka ada rambu-rambunya. Kan ada kewajiban dan tanggung jawab seorang istri dan suami yang harus kita penuhi di hadapan Allah juga. Ya benar sekali. Jadi ternyata tujuan kita apa untuk hidup ini, ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang petani yang menanam padi, tujuannya adalah panen padi. Tapi ternyata ketika menunggu panen raya, kemudian ada ikan gabus, ada ikan mas, ada belut. Itu adalah bonus. Nah, begitu juga kalau tujuan kita hidup ini mencari ridha Allah, maka nanti Allah kasih jodoh yang baik, Allah kasih harta yang banyak dan anak yang soleh dan soleha. Itu adalah bonus dari tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ini Ustazah Efriani. Ya. Kita mau tanya Ustazah Efriani. Ini susah nggak sih pertanyaan terakhir? Nah, ini pertanyaan pamungkas. Ini untuk teman-teman akhwat yang muslimah. Pesan-pesannya, bagaimana sih caranya supaya nanti seseorang itu bisa mendapatkan jodoh yang soleh, yang baik akhlaknya, agamanya juga baik. Monggo. Kayaknya seperti kata Allah juga sih dalam Quran, surah apa sih bang? Ya, laki-laki yang soleh untuk perempuan yang soleh. Surah An-Nur ayat 26. Kemudian perempuan pezina dapatnya laki-laki pezina. Jadi kalau mau dapat suami yang soleh, ya diri kita harus soleha dulu. Oh, memperbaiki diri dulu. Memperbaiki diri dulu. Kemudian
kriteria soleha yang sesuai dengan syariat lah, bagaimana. Jadi kalau kepinginnya suaminya sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita seperti itulah seharusnya. Jadi bukan berarti membekali diri dengan misalnya dengan bingung atau gini lah. Dengan cuman sekedar TP-TP, tebar pesona. Iya, bukan, kalau dulu kan nggak ada ya medsos ya. Dulu kan nggak ada medsos, jadi bukan hanya sekedar mempercantik wajah atau mempercantik diri supaya dilihat, itu bagus tuh awatnya, cantik itu awatnya. Tapi kita sebenarnya kalau cantik itu kan sementara ya. Yang paling penting itu akhlak, terus pengetahuan juga. Saya lebih suka dengan orang yang cerdas daripada orang yang cantik. Karena orang cerdas itu pasti cantik, tapi orang cantik belum tentu cerdas. Iya, cerdas dan soleha. Iya, cerdas itu pasti soleha. Jadi, atau kok soleha itu cerdas ya? Gimana sih? Bagusnya. Jadi sahabat RS sekalian, ternyata caranya adalah perbaiki diri. Ya, fokus untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pasangan-pasangan kita dengan pasangan sesuai dengan pribadi kita. Loh, sekufu. Ustadz, tapi ada itu orang yang nggak soleha, tapi kok dapat suami yang soleh, gimana itu? Ya, memang dia nggak soleha, dapat suami yang soleh. Suami yang soleh tadi itu menderita, dapat istri yang nggak soleh, lama-lama cerai. Kenapa? Yang terjadi pertengkaran karena tidak ada kecocokan. Yang namanya jodoh itu adalah ketika kita ketemu ada rasa ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah, itu jodoh. Kalau ketemu tidak ada sakinah, ketemu nggak ada rahmah, ketemu tidak ada mawaddah, maka itu sebenarnya bukan jodoh kita. Ya, itu sebenarnya bukan jodoh kita. Emang makanya, abang ada mawaddah nggak? Ada warahmah nggak? Semakin hari semakin mawaddah itu artinya penuh dengan kasih sayang ya, kasih sayang, cinta. Dan kasih sayang cinta itu kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan cinta dan kasih sayang. Nah, kalau kita kemudian cinta kepada Allah, kita sayang kepada Allah, maka nanti Allah akan anugerahkan cinta dan kasih sayang. Sebenarnya kan awal pernikahan kita kan dulu nggak ada cinta ya. Karena kita dijodohin. Maksudnya bukan gak ada cinta, cuma sekedar cinta antara sesama muslim lah. Jadi kita dulu gini ceritanya, sahabat. Nggak usah kasih tahu itu nanti. Kita dulu berikutnya ketemu, ya. Walaupun saya guru, dia wakil kepala sekolah. Apa? Itu nggak usah dibongkar dulu, nanti pertemuan berikutnya. Itu, kemudian dijumpakan, tapi tujuan kita satu, karena dia adalah orang yang soleha. Ya, saya yakin bahwa kalau dia orang yang soleha, nanti anak-anak saya akan didik jadi anak-anak yang baik. Jadi saya mikirnya begini, sahabat RS sekalian. Mikirnya saya cari istri itu adalah istri yang bisa mendidik anak-anak saya. Ya, bukan hanya sekedar penampilan, bukan hanya sekedar kekayaan, bukan hanya sekedar prestise ya. Tapi saya memikirkan kira-kira anak saya ini kalau sama dia jadi apa? Apakah anak saya dengan dia itu jadi penghafal Quran? Apakah jadi anak yang soleh dan soleha? Itu yang saya pikirkan. Akhirnya saya istikharah, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukin. Kemudian akhirnya kita sudah menikah selama 1 Agustus nanti 17 tahun. 17 tahun. Sudah 17 tahun. Baru semalam ya. Bulan madu terus ya. Jadi uniknya kalau kita nikah lewat ta'arufan ini, kita pacarannya masih merasa pacaran dan masih penasaran dengan pribadinya. Ada aja pribadi yang baru yang belum kita ketahui. Bayangin ya, 17 tahun tapi masih ada juga sesuatu yang kita masih penasaran. Nanti sahabat RS sekalian juga akan merasakan ya. Tapi sekali lagi jangan salahkan ta'aruf ya kalau misalnya terjadi kegagalan, tapi mungkin ta'aruf yang dilakukan masih salah mungkin ya, atau prosedurnya salah. Nanti kapan-kapan kita akan bahas niatnya. Kita akan bahas bagaimana ta'aruf yang benar ya. Sehingga Ustadz, saya udah ta'aruf tapi kenapa kok gagal? Bukan ta'arufnya yang salah, tapi cara ta'arufnya mungkin yang salah. Baik.
Udah Ustazah, selesai, udah. kira-kira pesan-pesan untuk sahabat-sahabat muslimah, akhwat yang belum nikah, masih jomblo. Sekarang nggak boleh bilang jomblo, tapi non nikah. Kenapa ada undang-undangnya? Jomblo seolah-olah melecehkan, katanya, merendahkan. Jadi non nikah. Non nikah itu orang yang belum nikah. Susah ya nyebutnya non nikah gitu. Ada pesan-pesan, silakan Ustazah. Pesannya buat muslimah yang masih non nikah, yang belum menikah, bersabar, kemudian tidak usah begitu atraktif untuk menunjukkan seperti apa tuh ya, menunjukkan diri kita supaya dilamar orang, nggak usah ya, karena kan masalah jodoh ini masalah akidah. Saya yakin sekali bahwasanya Allah yang menentukan. Jadi kita mau atraktif seperti apapun, centilnya seperti apapun, kalau kata Allah tidak, pasti tidak akan terjadi. Nah, jadi yakinkan diri bahwasanya hanya Allah satu-satunya pemutus siapa jodoh kita. Yang kita lakukan adalah supaya Allah memberi yang baik, maka kita harus jadi baik. Baik, itu pesan dari Ustazah. Supaya Allah beri yang terbaik, maka kita harus jadi orang baik. Supaya Allah kasih jodoh yang soleh atau yang solehat, kita juga harus jadi soleh dan solehat. Subhanallah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih atas kembali ilmunya Ustaz. yang disampaikan di channel saya, Rudiawan Sitorus Official. Terus ikuti channel saya, kita akan bicara tentang berbagai macam topik ya, mulai dari tentang pernikahan, tentang dunia gaib, tentang politik, macam-macam, gaduh-gaduh. Sampai ketemu lagi dalam channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.